Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Sugri. Pak Sugri akan berkisah di awal tahun 2005 pernah menemukan sesuatu pusaka. Jadi lantaran pusaka itu dia Pak Sugrinya sampai sekarang menjadi kaya lah, dibilang kaya, hitungan kelas desa ya lumayan kaya bagi saya. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Sugri. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Itu awal ceritanya gimana Pak? Kok sampai menemukan sesuatu benda apa mustika apa keris lah ya, kok sampai menjadi kaya loh Pak? Awal mulanya itu keadaan, Mas. Keadaan waktu itu ekonomi seret, terus cari pekerjaan itu susah, dan serba susah lah. Akhirnya ya cuman buruh tani itu pekerjaan saya sehari-hari. Di samping itu lantas saya pada suatu malam itu merenung mikir masalah ekonomi, timbul niat itu untuk jalan-jalan, Mas. Entah kesana kemari, akhirnya saya berjalan itu sampai ke pinggiran hutan. Nah, pinggiran hutan di situ orang bilang itu katanya Watu Gedek, Mas. Nah, sesampainya di situ saya itu lihat Watu Gedek itu, wah minta ampun, sangat serem sekali. Kanan kiri pohon bambu dan memang batunya besar sekali, panjang, gede, pokoknya namanya Watu Gedek itu besar sekali, Mas. Dan di situ saya duduk sebentar di situ, tiba-tiba keringat dingin saya itu keluar. Loh, kenapa nih saya kok panas dingin, keringat dingin sampai keluar kayak gini. Dan terus pikiran saya nggak enak gitu. Pulanglah saya sekitar jam 1-an lah, itu saya pulang. Malamnya itu saya bermimpi malam Jumat Kliwon sampean suruh, pokoknya intinya suruh datang ke sana lagi, Mas. Terus kenapa, Mbah? Wong suaranya itu kayak aki-aki gitu. Kenapa, Mbah, kok saya suruh ke sana? Ya pokoknya datang aja, bawa kembang telon sama kemenyan, sama apa itu namanya itu kalau orang dulu itu kinangan itu, Mas. Jadi kinangan itu daun sirih dikasih kapur sama gambir itu kan, itu kinangan namanya. Lantas kemudian pada waktu malam Jumat Kliwon itu saya datanglah ke sana, memberanikan diri. Wong datangnya suruh malam-malam, Mas. Pokoknya sekitar jam-jam 12 udah nyampe sana gitu. Akhirnya saya berhubung pikiran tuh gimana ya, keadaan ekonomi kayak gini, jadinya kok dapat wangsit seperti itu. Saya datanglah ke sana. Setelah sampai di sana, itu tak taruh di atas batu gitu,
di bawahnya Batu Gedek itu terus saya ngobong kemenyan sampai di situ. Tiba-tiba saya duduk sambil sila gini, tiba-tiba itu ada angin semilir dan di bawah pancoran kecil, pancorannya ya nggak gede sih, kayak gimana ya, kerucuk itu. Di bawahnya itu tiba-tiba timbul ada sinar merah. Kok keluar sinar merah? Kaget saya, loh, wah ini. Saya udah deg-degan itu waktu itu. Jadi berani nggak berani saya beranikan diri itu. Lah setelah itu sinar itu semakin lama semakin besar, Mas. Makin besar gitu. Kok setelah itu berubah wujudnya jadi kepala naga, Mas. Wah, saya pokoknya mau lari ini kayak diikat kaki ini gitu. Kaki saya itu udah kaku, udah mau berdiri aja nggak bisa. Wah, gimana nih ya, ini di depan saya pas itu kepala naga itu. Lama-lama kemudian saya pikir di sini, wah ya saya di sini Kak. Dalam hati saya, kok suruh bawa obor rampen kayak gini, apa ini, kok wujudnya kok kayak gini, kok menakutkan sekali kan kayak gitu. Jadi itu dalam keadaan udah nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa gerak. Lantas saya pasrah dah, ya kalau memang ini saya dimakan ya biarin gitu. Mungkin udah takdir saya kan gitu. Nah, terus kemudian saya diem, tapi saya nggak kedip ya mandeng kepala naga itu berhadapan-hadapan gini. Pokoknya serem sekali, Mas. Kalau mungkin Mas ngalami itu, kalau Mas penakut mungkin waduh gimana, udah pingsan lah gitu kayak gitu. Tapi saya dengan hati yang nekat sekali itu waktu itu, disitulah saya akhirnya lama-kelamaan kepala naga itu pelan-pelan itu mengecil kan, terus berubah wujud itu jadi keris, Mas. Keris itu ya saya hitung itu apa namanya, eloknya itu loh yang bengkok-bengkok itu jumlahnya ada 7 kalau nggak salah, dan gagangnya itu kepalanya naga itu persis, dia nggak berubah, bentuknya sama tapi kecil, jadi gagangnya keris itu. Nah setelah itu saya mau ngambil ini juga pikiran bingung gitu, pikiran saya bingung, gimana nih, apa suruh ngambil apa gimana gitu. Lah akhirnya tiba-tiba timbullah kedengaran sayup-sayup di telinga saya itu, suara kakek-kakek yang dulu itu, yang pernah di dalam mimpi saya itu. Ger, iki gowonen kangge sangune awakmu nyambut gawe, jirene niate sampean bingung masalah ekonomi, kepengen merubah ekonomi. Nah, situlah saya baru lega pikiran saya itu. Nah, lantas saya ambil, Mas, saya ambil plek ini. Waktu itu nggak bawa apa-apa, saya cuman bawa obor rampen itu, jadi ya cuman pakaian biasa, bawa obor rampen, bawa tas apa namanya itu, kalau orang dulu itu tas apa namanya ya, kayak kain gitu loh, Mas. Kain, jadi bentuknya itu agak besar dikit gitu, biasa bawa bikin bekal ke sawah kayak gitu ya, yang bawahnya itu. Setelah itu tak masukin, tak bawa pulang. Setelah tak bawa pulang dan pesennya kakek-kakek itu tadi, nanti sampai rumah sampean bungkus pakai kain putih, sampean kasih minyak wangi. Nah,
Tapi ada syarat yang harus dipenuhi atau dijalankan gitu loh Mas. Nah, jadi syaratnya itu tiap-tiap Jumat Kliwon itu saya suruh datang lagi ke sana, ke tempat yang saya dapat keris itu tadi. Disitulah pertama kali setelah saya dapat keris itu, saya menjalankan ritual pertama kali. Selang 1 minggu Mas, jarak 1 minggu itu saya nggak berpikir atau nggak kepikiran ke sana, itu tiba-tiba saya ini dipercaya oleh orang terpandang di situ, dan kayak apa, lahan sawah dan lain-lain itu banyak sekali. Dia memang orang kaya lah di situ, orang kaya di desa situ. Nah kemudian saya itu dipanggil, tapi bukan manggil langsung saya, lewat teman saya, nyuruh teman saya, Kang, tolong Pak Sukri itu suruh datang ke rumah besok. Saya takut Mas, ada apa ini kok? Wong saya ini orang nggak punya, kerjanya aja buruh kan gitu, kerjanya aja buruh. Kemudian kok suruh datang ke orang kaya gitu loh. Bingung pikiran saya, ada apa nih, ada apa, ada masalah apa kan gitu. Udah. Sesampainya di sana, saya itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh sampean Pak Sukri? Iya Pak. Ya Pak, saya bilang. Sampean yang biasa kerja di lahan sebelah timur sana? Ya memang iya, apa itu punya bapak? Saya nggak ngerti kalau lahan itu punya bapaknya itu gitu loh. Saking banyaknya, mungkin banyaknya sawahnya di sana banyak itu. Saya kan di sebelah timur itu memang kerja di situ, buruh, macul gitu. Kemudian saya dibilangin gini, Pak Sukri, sampean nggak usah bingung-bingung. Sekarang sampean sebagai wakil saya untuk ngatur lahan yang sebelah timur. Itu waktunya tanam ya ditanemin, prosesnya gimana itu pokoknya saya serahkan sama Pak Sukri gitu. Kaget saya, ini gitu, mimpi apa saya ini gitu. Kemudian minggu berikutnya berjalannya seperti itu, dengan tenaga kerja yang bapak punya itu kalau nggak salah ada 10 orang waktu itu. Saya suruh bilangin, Pak gini-gini untuk waktunya tanam, ini tanam program tanam ini, padi yang ini, sekarang suruh nanam yang varietas yang ini kan gitu kan, dipercayakan sama saya penuh, sama segalanya lah gitu. Singkat cerita kemudian dapat 3 bulan 4 bulan kan waktunya panen gitu. Nah, anehnya Mas gitu, anehnya lahan yang saya pegang itu panennya luar biasa gitu loh. Dan yang lain-lain itu ada yang kena wereng, ada yang gak normal lah pokoknya. Yang saya pegang itu bagus sekali. Setelah panen, saya sama juragan itu dipanggil, Pak Sukri, wah sampean kok hebat Pak gitu.
Ya Pak, gimana Pak? Ini lahan saya yang di sana itu panennya kok nggak normal semua, tapi punya sampean yang sampean pegang itu kok hasilnya luar biasa. Gimana Pak itu? Ya gimana tuh Pak? Saya buruh tani, ya saya jalankan apa anu ayam mupuk ya mupuk, waya tanam ya tanam kan gitu Pak. Iya, saya heran aja. Ya mungkin udah rezeki saya sama bapak yang lahan sini memang bagus. Itu Mas. Singkat cerita kan udah Jumat Kliwon nih. Itu saya suruh datang lagi menurut wangsitnya Mbah itu tadi, kakek-kakek itu tadi. Datanglah yang kedua kan. Yang kedua itu datang. Tuh, saya ingatnya di situ. Apa gara-gara ini saya kok tiba-tiba dipercaya orang, terus hasil panennya bagus gitu kan. Jadi waktu itu dengan apa namanya keadaan seperti itu, akhirnya saya suruh megang itu 3 tempat. Pertama satu tempat, kedua kalinya sampai suruh megang 3 tempat. Itulah, tapi anehnya gitu Mas, saya belum mengerti bahwa pengaruh dari keris itu tadi gitu loh. Nah, saya nggak ngerti sama sekali loh. Apa ya? Apa gara-gara saya dapat keris ini? Tapi saya diem aja, ya nggak bilang sama orang-orang kan. Nah, setelah kemudian sampai kedua dan ketiga kalinya saya nyekar ke sana untuk kayak biasanya lah, itu ya memang wajar-wajar aja gitu. Tapi secara penghasilan saya di luar nalar lah Mas, kayak gitu. Masa sih kayak orang seperti saya kerjanya buruh, megang punya orang sampai kayak gini gitu. Disitulah saya terus timbul firasat pikiran itu, cenderung apa ini ya gara-garanya apa saya dapat keris ini gitu. Singkat cerita Kang Odeng, waktu itu yang punya sawah itu tiba-tiba saja itu nawarin sawahnya suruh beli Kang Odeng. Loh, saya dapat uang dari mana Pak? Sedangkan saya buruh sama bapak gitu kan. Saya bilang gitu kan. Jadi heran juga saya. Ya nggak apa-apa. Orangnya bilang itu nggak apa-apa. Kalau belum punya uang ya nanti tiap panen tak gimana, atau Pak Sukri cicil lah gitu. Nah, lantas kurang lebih ya selama 5 tahunan lah saya ikut sama bapak itu. Akhir-akhirnya saya bisa beli sawah itu sekitar 5 hektaran Kang. Tuh. Kemudian anehnya kan, di samping saya bisa sukses beli tanah segitu banyaknya, itu kalau menurut saya kan udah banyak gitu kan, 5 hektar, saya orang buruh Kang gitu. Kemudian anak saya yang aneh itu, anak saya malah gitu tiap hari itu kok nangis terus, badannya panas, itu kenapa? Saya herannya di situ. Mulai dari situ, tapi masalah kerjaan saya dan penghasilan saya itu tetap Mas, Kang Odeng, semakin hari itu ya, semakin hari itu semakin meningkat terus, sampai-sampai
Di situ saya bisa punya tanah itu 10 hektar. Ya dari juragan saya itu tadi gitu loh. Itu disuruh beli sama saya. Cuman ya saya belinya tiap panen, saya cicil untuk penghasilan saya itu saya kasihkan dia untuk beli tanahnya tadi gitu. Cuman ya disitulah saya berpikir yang enggak kenapa anak saya ini kok sakit-sakitan gitu loh. Nah terus yang anehnya anak tersebut sakitnya bukan kayak sakit biasa gitu Kang Udeng, saya bawa ke dokter itu enggak ada penyakitnya gitu loh. Kata dokter ini enggak apa-apa Pak, panas cuman panas biasa, enggak ada penyakit apa-apa. Dikasihlah obat penurun panas gitu dari rumah, ya enggak ada apa-apa. Tapi setiap saya habis beli-beli apa untuk penghasilan saya membeli ini itu anak saya pasti sakit Kang Udeng. Sakitnya panas, matanya itu mendeli-mendeli gitu loh. Kayak orang kesurupan. Di situ apa gara-gara saya dapat keris itu gitu loh. Itu udah sering, bukannya sering, pertama itu keris itu tak kembalikan lagi ke tempatnya kan. Ya gitu. Ya saya pulang, semenjak keris saya kembalikan itu selang 1 minggu itu kembali lagi itu loh. Anehnya di situ. Nah, di situ cuman saya nggak terlalu biarinlah, dengan udah saya sibuk ngurus penghasilan saya, akhirnya sampailah saya nggak memperhatikan keris itu tadi gitu. Terus begitu saya semakin hari semakin penghasilan saya itu semakin besar, semakin lupalah saya nggak memperhatikan keris itu gitu. Tapi ya gitu, anehnya tiap malam Jumat Kliwon itu anak saya parah sakitnya itu. Pokoknya minta ampun. Semalam nggak bisa tidur. Kayak saya sendiri lihat penyakitnya kayak gini ya, kayak orang kesurupan. Katanya dokter nggak ada penyakitnya gitu loh. Apa nggak pernah dirawat di rumah sakit Pak? Ya nginep cuman 1 malam, kata dokternya, dokter spesialis itu nggak ada penyakitnya itu. Anak bapak yang tadi itu? Iya. Nah Kang Udeng sendiri itu lihat teriak-teriak kayak gitu, itu matanya mendeli-mendeli itu Mas kalau kayak gitu. Tapi nggak pernah ditanya anaknya Pak, apa yang dirasakan itu Pak? Yang dirasakan itu dia merasa ketakutan gitu loh. Merasa ketakutan, lihat semacam kayak orang tinggi besar hitam, kayak bulunya panjang-panjang gitu katanya, ceritanya anak saya gitu. Wah, kalau gini punya inisiatif lah saya, lantas datang ke Pak Ustadz gitu kan. Saya tanyain sama Pak Ustadz, anak sampean ini bukan sakit biasa Pak. Sakit apa? Pak Ustadz gitu. Kok sampai kayak gini sakitnya? Mungkin ini ada semacam kayak makhluk halus gitu loh, yang nakut-nakutin dia, mungkin ada di tempat sampean gitu kan. Ada di tempat sampean. Nah, singkat cerita Kang Udeng, sampai
10 tahun kemudian ya, 10 tahun kemudian sehabis datang ke kiai sana ke kiai sini itu kok sama gitu loh, hasilnya ceritanya juga sama. Ustadz itu juga menceritakan yang sama pula. Jadi untuk itu saya mendapatkan nomor WA-nya Kang Odeng ini kok mempunyai jalan ekspedisi kayak gini gitu. Nah, punyalah saya inisiatif untuk minta tolong sama Kang Odeng gitu. Gimana caranya gitu. Gini Pak, ya kita sebagai manusia biasa, kita juga nggak punya kelebihan apa-apa. Tapi niat kita lahir batin Pak. Ya siapa tahu kita bisa menolong, kalau bisa. Kalau nggak bisa, mohon maaf. Kita cuma nggak punya apa-apa juga, kita orang-orang biasa Pak. Terus sebelum nantilah itu Pak ya, ini saya mau tak tanya secara detailnya Pak. Oke. Dulu Bapak mendapatkan keris 2005? Sekitar 2005. 2005. Sekarang tahun 2023 Pak ya? Ya. Berarti sudah berapa tahun Pak? 18 tahun Pak ya? Iya, sekitar 18 tahun. 18 tahun. Terus Bapak sekarang yang dapat Bapak apa? Yang Bapak dapatkan, sawah itu sudah berapa hektar? Kalau sawah di sekitar adalah 20 hektaran Pak. Sekarang sawah aktif itu Pak ya? Iya. Sawah aktif. Ya kalau rumah Bapak saya melihat sih, kita persis di depan rumah Bapak ini. Iya. Kita lihat juga rumah Bapak juga bagus. Terus mulai kejadian anak Bapak itu merasa sakit, berarti 5 tahun, mulai 2005 sampai 2010 Pak ya? Iya. Sudah membeli tanah 5 hektar tadi, merasa sakit. Tapi iya. sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak gitu loh. Normal ya? Normal. Setelah dapat dari 2005 ke 2010 itu, pas tahun 2010 itulah yang mulai sakit-sakitan. Mulai sakit-sakitan. Tapi satu yang sakit-sakitan itu enggak ya? Yang satu enggak. Yang kurus tadi ya? Apa makannya enggak? Biasa makanya. Makanya saya kan gitu. Makanya seperti orang normal. Cuman ya ketika dia kumat sakitnya itu ya kayak gitu. Ya teriak, matanya mendelik-mendelik. Tapi kerisnya masih sekarang? Kerisnya kalau nggak salah masih ada dalam lemari itu. Berapa kali Bapak buang itu? Ada kali kalau 5 kali itu. Dibuang? Iya. Dikembalikan ke tempatnya apa dibuang ke laut apa kemana? Yang 3 kali itu saya kembalikan. Terus yang lainnya itu saya larung ke sungai pernah. Terus saya buang ke laut pernah. Kembali lagi Pak ya? Cuman kok kembali lagi gitu loh. Ya coba nanti kita berusaha lah Pak ya. Iya. Tapi lah menurut saya pribadi, saya punya pengalaman Pak. Seandainya anak Bapak itu bisa sembuh, mau nggak harta Bapak, sawah Bapak itu sebagian apa 50% itu dijual, diinfakkan buat pembersihan, ya buat zakat lah Pak. Kalau memang itu bisa anak saya sembuh dan normal seperti sedia kala, ya biarin dah Mas. Saya kalau masalah harta saya masih bisa nyari lagi. Nah, ini kan saya rekam Pak ya. Kita nanti ijab kabul. Ijab kabul kita itu kalau Bapak berikhlas dari hati nurani lah Pak ya. Kalau ada kesembuhan karena Allah Ta'ala Pak ya. Manusia nggak ada bisa menyembuhkan antar manusia. Iya. Semua tetap Allah. Tapi kita punya nadar. Bapak harus nadar. Seandainya anak saya sembuh, demi Allah, saya akan menyisihkan 50% harta saya untuk diinfakkan, diamalkan. Bisa, berani nggak Pak? Ya berani saya. Bisa itu. Satu ya Pak ya.
Mertuanya seandainya nanti kerisnya itu langsung tak bawa pulang dulu, boleh nggak? Boleh dah. Boleh ya. Boleh ya. Nanti tak bawa pulang dulu, besoknya saya ke sini. Terus saya tolong diantar ke tempat batu gedek ya. Batu gedek ya. Batu gedek itu kalau nggak salah di daerah Jambewangi ya. Jambewangi. Jambewangi. Saya dulu pernah ke sana juga. Nanti mungkin besoknya kita ke sini, tolong diantar ke tempat Bapak pernah menemukan tadi ya. Iya. Habis ini kita lihat anak Bapak yang teriak-teriak tadi ya. Oke. Ya, kita tutup dulu sobat. Kita tutup dulu untuk saat ini. Kita dengan narasumber siapa Pak tadi? Pak Sukri. Pak Sukri ya. Ya sobat. Kita mau pamit dulu dan kita mau undur diri dulu. Kita ya sebagai manusia, antar manusia emang wajib tolong menolong semampu kita, sebisa kita. Tapi kalau seandainya Pak Supri ini dari lubuk hati yang paling dalam mau membersihkan harta lah bagi saya ya. Membersihkan harta itu lewat ya disodakohkan. Ya mungkin Pak Supri itu mulai 2005 sampai sekarang itu udah kurang pembersihan lah, kurang ya. Sodakohnya mungkin aja mungkin gitu Pak. Memang mungkin aja ya. Pak Supri terlalu geni apa terlalu ngirit lah. Jadi makanya nanti kita ijab kabul Pak ya. Oke. Kalau ijab kabul bukan itu dijual untuk saya, enggak Pak. Saya juga sudah punya Pak. Saya juga kontraktor, truk saya juga jalan. YouTuber ini cuma sebagai apa bagi saya? Hiburan aja Pak. Ya. Tapi nanti ijab kabulnya untuk diamalkan ke orang yang membutuhkan Pak ya. Kalau itu dikersani Allah itu anak sampai itu sembuh. Kalau nggak sembuh yang berarti kita nggak jodoh aja Pak ya. Iya. Itu dulu sobat ya. Kita mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.